Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam khas hangat dan kembali lagi di sini bersama kita semua di sesi SMK Plus Yasim Podcast. Nah, di kesempatan pagi hari ini adalah kita akan sedikit bernostalgia dengan peristiwa 10 November. Dan sekarang kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Mukani dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa 10 November atau biasanya dikenal dengan Hari Pahlawan dan tentang topik yaitu Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, kira-kira apakah topik ini ada berkesinambungan atau malah bertolak belakang? Penasaran bagaimana kelanjutannya? Simak sampai selesai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ialah menurut Bapak kira-kira peran pertama itu adalah pendidikan pesantren untuk kemaslahatan bangsa itu jenis pendidikan yang seperti apa dan apa pandangan Bapak terhadap jenis ini? Baik, terima kasih Mas Hamdan. Sebelum menjawab itu, saya ingin menguraikan bahwasannya pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang asli Indonesia banget. Artinya apa? Sistem pendidikan yang asli produk dari Indonesia dan sampai sekarang masih bisa bertahan dengan berbagai rintangan dan tantangan perkembangan zaman. Pesantren mampu menunjukkan eksistensinya hingga sekarang. Nah, kita bersyukur bahwasanya di Indonesia, di Nusantara ini ada sistem pendidikan yang berakar dari tradisi leluhur kita dari Nusantara. Oleh karena itu, ada yang mengatakan Profesor Nurholis Majid, tokoh Jombang juga, dia menulis bahwasanya kalau dulu, seandainya dulu Indonesia tidak dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, maka yang ada terkenal di Indonesia sekarang bukan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, ataupun universitas umum lainnya, tapi adalah Universitas Lirboyo, Universitas Tebuireng, Universitas Gontor, Universitas Sidogiri, dan seterusnya. Artinya apa? Menurut Profesor Nurholis Majid, pesantren akan mampu membuat sistem pendidikan dalam hal ini jenjang yang tinggi yang akan memproduksi generasi-generasi muda, generasi bangsa untuk mengisi kemerdekaan yang diimpikan saat itu. Oleh karena itu, pesantren itu adalah jenis pendidikan yang mampu hingga sekarang menunjukkan eksistensinya. Kalau kita melihat sistem persekolahan, itu kan sebenarnya embrionya adalah yang dibawa oleh penjajah Belanda, sehingga kita menikmati sistem persekolahan ini. Itu yang pertama. Hal penting yang perlu kita ingat. Yang kedua adalah pesantren ini adalah konteksnya sudah berbeda. Kalau dulu sebelum Belanda kolonial itu datang, pesantren memproduksi ulama-ulama yang akan meneruskan dakwah Islam di Nusantara. Kemudian agak melakukan uzlah dalam tanda kutip menyingkir dari dunia perpolitikan karena saat itu Indonesia dikuasai oleh kolonial, maka pesantren berada di luar kekuasaan, di luar kota. Maka nggak heran kalau pesantren zaman kolonial itu berada di pelosok-pelosok. Tapi zaman sekarang sudah berubah, pesantren di kota-kota besar juga banyak dengan segala kelebihan dan ciri khas masing-masing, sehingga dalam konteks sekarang Indonesia sudah merdeka, pesantren harus mampu untuk memproduksi, menghasilkan generasi penerus yang akan mengisi perjuangan itu. Maka tidak heran pesantren sekarang mendirikan madrasah, sekolah, bahkan kampus-kampus yang jurusannya itu tidak hanya memproduksi ulama. Sekarang banyak pondok pesantren yang mendirikan kampus jurusan teknologi, jurusan pertanian, kedokteran. Artinya apa? Pesantren harus mampu menghasilkan generasi yang akan mengisi kemerdekaan itu. Sehingga ini yang diidam-idamkan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, bahwasanya lulusan pesantren itu tidak harus jadi kiai, tapi orang-orang profesional yang akan mengisi pembangunan
yang mengisi kemerdekaan setelah kita rebut dari tangan penjajah Belanda. Cuma lulusan pesantren ini harus punya nilai lebih daripada lulusan-lulusan yang lain, yaitu dalam hal karakter. Kalau kita di dalam pesantren namanya adab, akhlak ini. Karakter ini yang harus dimiliki semua lulusan pesantren, meskipun dia profesional di bidangnya, tapi bagaimana dokter yang santri, bagaimana pengacara yang santri, hakim yang santri, pekerja-pekerja yang santri. Ini kelebihan pesantren sebagai salah satu jenis sistem pendidikan yang ada di Nusantara kita ini. Jadi walaupun kita lulusan pesantren atau lulusan universitas pesantren itu, jadi nggak kecil kemungkinan kalau kita bisa jadi apapun itu ya Pak. Ya. Bisa jadi dokter, bisa jadi. Ya, sekarang dan sistem pendidikan kita itu kan membuka peluang untuk lulusan pesantren. Anda mau kemana? Kuliah kemana saja kan bisa. Kalau dulu ya lulusan pesantren itu ya paling pol hanya di UIN, di IAIN, di STAIN. Sekarang semuanya bisa. Tergantung kompetensi dan kualitasnya masing-masing. Tapi sistem pendidikan kita sekarang tidak ada diskriminasi untuk lulusan pesantren. Bahkan rekrutmen sekarang TNI, Polri, pegawai-pegawai itu sudah banyak yang lulusan pesantren itu sudah ada dilakukan. Dan ini peluang bagi lulusan pesantren untuk mengabdikan diri untuk kemajuan Ibu Pertiwi. Nah, dan apa pandangan Bapak terhadap jenis ini, Pak? Ini adalah pesantren ini adalah sistem pendidikan di Nusantara yang memang harus kita jaga. Apalagi kita ini kan kebanyakan lulusan pesantren. Nah, kalau kita mengikuti pendapatnya Profesor Jamazari Dovir, santri itu kan tidak hanya santri yang tinggal di pesantren, di pondok, tapi orang yang secara konsisten, secara istiqomah melaksanakan ajaran Islam itu kan juga santri, meskipun dia tinggal tidak di dalam pondok. Nah, si santri dalam makna luas itu. Artinya apa? Kita bersyukur punya sistem pendidikan pesantren. Dan pesantren ini kan adigumnya yang sangat terkenal itu kan Hafidul Qadimi Sholeh wa Akhidul Jadidil al-Aslah. Artinya apa? Di dalam pesantren tetap mempertahankan sistem yang lama. Kita masih lihat ngaji kitab kuning, bandongan, nalaran, sorogan, semuanya masih ada. Tapi Akhidul Jadid al-Aslah ada metode atau sistem yang baru yang lebih bisa mengoptimalkan daya saing dari pesantren ini kita ambil. Wong itu untuk kebaikan al-Aslah itu. Nah, maka pesantren membuka diri. Sekarang membuka SMK pesantren banyak. Bahkan kampus-kampus berbasis pesantren yang jurusannya adalah teknologi itu tidak sedikit sekarang. Maka ini yang harus kita pertahankan dan kita terus hal-hal positif dari pesantren harus kita pertahankan. Tapi selama ada hal-hal yang baru dan itu lebih bagus al-aslah untuk kemaslahatan umat, untuk pesantren itu sendiri ya harus kita ambil. Kita tidak bisa menutup diri seperti zaman dulu kita mengisolasi diri, dunia pesantren mengisolasi diri karena saat itu kita masih dijajah oleh Belanda. Tapi konteksnya sekarang kan sudah tidak ada. Nah, makanya kita harus membuka diri dunia pesantren untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita perjuangkan dulu itu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah yaitu bagaimana cerita singkat tentang resolusi jihad dan rapat yang diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di kantor PBNU di Surabaya, Pak. Ya, kalau kita berbicara resolusi jihad 22 Oktober 45 yang diputuskan oleh PBNU di Surabaya saat itu tidak lepas dari yang namanya, sebelum itu ada namanya fatwa jihadnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan fatwa tanggal 11 September sekitar 2 bulan sebelum 10 November itu beliau mengeluarkan fatwa. Jadi kalau fatwa itu beliau sendiri sebagai seorang kiai, sebagai ulama hebat yang ditanyain Pak Karno saat itu bagaimana hukumnya membela negara, membela bangsa, bukan membela agama. Ada 3 poin di fatwa jihadnya Hadratus Syekh itu. Yang pertama bahasanya yang pertama bahasanya memerangi kafir Belanda penjajah itu hukumnya adalah fardu ain selama mampu. Yang kedua yang terbunuh atau yang gugur dihukumi mati syahid. Dan yang ketiga adalah orang yang berkhianat yang akan mencerai-beraikan persatuan di situ wajib dibunuh.
Nah, inilah tanggal 11 September ini yang kemudian dibawa karena Hadratus Syekh saat itu adalah ulama yang sangat legendaris, yang sangat dihormati oleh ulama-ulama saat itu, meskipun dia bukan dari NU, dibawa oleh PBNU, dirapatkan tanggal 21 Oktober, yang selesai tanggal 22 Oktober itu, sehingga menjadi resolusi jihad NU. Kalau resolusi jihad itu NU. Kalau fatwa jihad 11 September itu Mbah Hasim. Nah, isinya sama. Karena beliau kan Rois Akbar, pengaruhnya sangat luar biasa saat itu. Dan Rois Am Kiai sekarang itu tidak berani memakai gelar Rois Akbar itu karena ketawaduan beliau-beliau juga memang keilmuannya dengan Hadratus Syekh, penghormatan kepada Hadratus Syekh itu jauh. Makanya Yai Wahab Hasbuloh ketika Hadratus Syekh meninggal itu beliau mau jadi Rois kalau istilahnya Rois Am, bukan Rois Akbar, karena Rois Akbar itu hanya satu, yaitu Hadratus Syekh. Oke, kemudian resolusi jihad itu tanggal 22 Oktober. Nah, inilah yang mampu memobilisasi massa NU yang berada di sekitar di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Karena kita tahu NU didirikan di Surabaya dan basis massanya memang di Jawa Timur. Jaring-jaring ulama meskipun di Jawa Barat, di luar Jawa juga banyak. Nah, kita tahu bahwasanya di Batavia, di Jakarta sana, tentara Nika sudah mendarat dengan aman. Di Semarang, Tanjung Mas Semarang juga sudah mendarat. Di Surabaya ini yang menjadi pertaruhan yang sangat luar biasa. Maka konsolidasi sejak tanggal 22 Oktober, kemudian meletus perang 3 hari, 27, 28, 29 Oktober ini yang menjadi pemicu Bung Karno di Jakarta di lobi oleh pihak-pihak Nika agar meredakan pertempuran di situ dan mencapai puncaknya memang 10 November. Banyak orang yang mengatakan bahasanya itu pertempuran 10 November itu. Tapi media-media asing di luar negeri itu menulis, saya pernah membaca tulisan dari Amerika, koran saat itu menyebut pertempuran 10 November itu bukan war, bukan perang, tapi itu adalah street fight atau pertarungan jalanan. Kenapa? Karena saat itu jumlahnya memang nggak imbang. Jadi satu tentara Belanda atau sekutu itu dikeroyok oleh sekitar 5 sampai 7. Yang kedua, senjatanya nggak imbang. Kalau tentara Inggris, Belanda, Nika itu pakai senapan, lah kita seadanya. Yang ada bambu runcing monggo, yang bawa celurit monggo, yang bawa keris monggo, yang punya golok monggo. Ya seadanya. Sehingga itu yang nggak imbang. Jumlahnya nggak imbang, senjatanya nggak imbang. Tapi korban saat itu menjadi korban perang terbesar kedua setelah di India. Korban ada menyebut 60 sampai 70 ribu. Itu di bawah sedikit di korban perang di India tahun 1800-an yang mencapai 90 ribu. Artinya apa? Dunia mengakui bahwasanya Indonesia ini masih solid. Indonesia itu negara yang baru dua bulan berdiri tapi solid untuk melawan penjajah. Dan itu yang diinginkan oleh para pejuang bahwasanya kita tidak mau dijajah lagi. Kita sudah merdeka. Apapun yang terjadi kita akan tetap mempertahankan itu. Nah, kenapa Hadratus Syekh kemudian fatwanya tanggal 11 September 45 kemudian dibawa ke menjadi resolusi jihad keputusan PBNU tanggal 22 Oktober? Karena beliau adalah Rois Akbar. Dan kenapa setelah tanggal 22 Oktober itu mampu memobilisasi massa? Karena beliau karismatik beliau dalam memobilisasi massa ini yang karismanya beliau sebagai ulama dan itu tidak hanya diakui oleh ulama-ulama NU saja. Kalau Hadratus Syekh mampu memobilisasi massa NU itu lumrah karena beliau pemimpin tertinggi NU saat itu. Tapi kalau di luar NU ini yang luar biasa. Dan kita tahu pertempuran 10 November itu bukan pertempurannya kiai dan santri saja, tapi siapa yang tinggal di Surabaya itu menjadi wajib untuk perang. Apapun agamamu, apapun sukumu, itu akan menjadi pertempuran 10 November. Bahkan Bung Tomo saat itu, orator ulung di RRI Surabaya itu sampai sowan sama Hadratus Syekh untuk menyelipkan kalimat takbir, untuk memotivasi bahwasanya ini adalah perang semesta. Kita harus habis-habisan mengusir para penjajah yang mau datang lagi ke Indonesia, dalam hal ini Surabaya. Dan hasilnya kan luar biasa.
Jenderal Malabi yang sukses di Perang Dunia, mengalahkan tentara Nazinya Adolf Hitler di Jerman, dia tewas dengan mengenaskan di Surabaya. Ini kan suatu pukulan telak bagi Inggris, bahwasanya jangan main-main dengan Surabaya. Jadi apa peranan Hadotusye dalam kemerdekaan Indonesia itu cukup penting ya Pak ya? Ya, makanya tidak heran ketika Presiden Soekarno menetapkan Hadratus Syekh itu menjadi pahlawan nasional dan tidak pernah diusulkan, tapi langsung Yai Hasyim dan Yai Wahid Hasyim itu SK pahlawan nasionalnya diteken langsung oleh Presiden Soekarno. Tidak ada pengusulan. Kalau pahlawan-pahlawan sekarang kan pengusulan. Dari bawah dulu, kabupaten, provinsi, nasional. Baru ditandatangani Presiden. Kalau Pak Karno saat itu, karena Pak Karno tahu sendiri perjuangannya Hadratus Syekh dalam kemerdekaan itu. Sehingga nggak usah pengusulan, langsung diteken. Keputusan Presiden yang mengangkat Hadratus Syekh menjadi pahlawan nasional itu. Jadi gelar Rois Akbarnya Hadratus Syekh itu adalah Hadratus Syekh itu ya Pak ya? Ya, jadi kalau menyebut Rois Akbar di NU itu pasti Hadratus Syekh. Tapi kalau sekarang itu Rois Am. Kalau Rois Am itu banyak, mulai Yai Wahab Hasbullah, Yai Bisri dan seterusnya sampai sekarang itu Rois Am. Artinya apa? Ada ketawaduan generasi penerus, kita nggak selevel dengan Hadratus Syekh, sehingga beliau-beliau itu menyebutnya Rois Am saja, tidak Rois Akbar, karena Rois Akbar itu untuk Hadratus Syekh karena pendiri sekaligus ulama yang paling disegani di NU. Jadi emang tapi dalam kemerdekaan ini itu Hadratus Syekh itu enggak maksudnya apa ya enggak berpikir sendiri gitu Pak, atau mungkin dibantu sama ulama-ulama lain dalam mengeluarkan fatwa jihadnya Pak. Oh iya, kalau fatwa jihad itu murni dari Hadratus Syekh tanggal 11 September itu. Tapi kalau 22 Oktober resolusi jihad itu keputusan NU secara kolektif kolegial kalau bahasa sekarang, artinya musyawarah bareng. Ini fatwanya Hadratus Syekh tanggal 11 September. Gimana ya namanya kiai-kiai saat itu dengan nama Hadratus Syekh ya sami'na wa ta'na. Akhirnya itu menjadi semakin melegitimasi fatwa jihadnya Hadratus Syekh menjadi keputusan organisasi secara institusi secara NU. Nah, makanya kalau PBNU tanggal 22 Oktober itu adalah secara kolektif. Para kiai hadir di Surabaya untuk menjadikan resolusi jihad itu. Jadi peranan Hadratus Syekh itu enggak itu peranan Haji Abdul Wahid Hasyim dalam kemerdekaan ini juga enggak Pak? Maksudnya kayak penting juga Pak. Kalau Yai Wahid Hasyim itu berperan itu saya melihat lebih kepada non fisik, artinya tidak mengangkat senjata. Oh. Karena beliau adalah anggota BPUPKI yang mempersiapkan termasuk perumus dasar negara dan seterusnya, lebih kepada kepemikiran bagaimana mengelola negara ini, membangun negara ini untuk membuat dasar-dasar itu. Tapi itu juga peran, jadi pahlawan itu tidak hanya yang perang saja, tapi juga yang berunding. Kita kan nggak pernah kan melihat Bung Karno itu perang mengelawan senjata, nembaki Belanda, nembaki Jepang, kan tidak. Tapi kepahlawanan Pak Karno kan siapa yang menolak itu? Tapi beliau lebih kepada pergerakan. Jadi pahlawan itu tidak harus yang berjuang secara militer, mengangkat senjata. Mbah Hasyim juga nggak pernah. Seingat saya belum menemukan data Yai Hasyim Asy'ari itu tidak di medan perang, meskipun ada beberapa cerita. Tapi beliau bagaimana memobilisasi massa untuk berperang, itu ya sama saja. Nah, itu peran dari seorang kiai itu macam-macam. Di samping beliau adalah seorang yang alim. Nah, pas di situ mungkin apa pesantren Tebu Ireng kira-kira sudah besar belum Pak namanya? Kalau tahun 45 Tebu Ireng itu kan sudah mulai besar. Tapi Tebu Ireng itu kan sudah kalau 45 sekitar ya seusianya kan segitu ya 46, 1899. Tapi yang membuat pesantren Tebu Ireng itu besar itu kan karena nama Hasyim Asy'ari itu. Sampai Syekhona Khalil yang wali orang Madura, sanad keilmuan
ulama-ulama hebat di Jawa dan Madura itu kan ke Syekhona Khalil. Bahkan Syekhona Khalil itu berguru ke Hadratus Syekh, itu yang menyebabkan Tebu Ireng itu makin terkenal dan makin besar. Nah, nama Hadratus Syekh itulah yang semakin dijustifikasi, semakin kuat ketika Syekhona Khalil menimba ilmu di Tebu Ireng itu. Tapi kebesaran Tebu Ireng ketika zaman Belanda itu dikhawatirkan oleh Belanda. Maka bagaimanapun juga kata Belanda, Tebu Ireng tidak boleh besar karena berbahaya ini. Kalau Tebu Ireng besar menurut Belanda berbahaya, maka bagaimanapun caranya Tebu Ireng tidak boleh besar. Beda ketika Indonesia sudah merdeka setelah 45, maka Tebu Ireng nggak bisa dihalang-halangi untuk kebesarannya sampai sekarang itu. Tapi sebenarnya sudah besar Tebu Ireng saat itu dengan nama Hadratus Syekh, tapi kan Belanda punya kepentingan jangan sampai Tebu Ireng ini besar. Kalau besar ini membahayakan untuk keberadaan kolonial Belanda, ini bahaya ini. Karena kiai-kiai santri-santri Tebu Ireng setelah pulang dari Tebu Ireng itu mesti buat pondok. Dan ciri khasnya santri Tebu Ireng itu di pondoknya itu tidak hanya mengajarkan mengajarkan agama Islam saja, tapi juga cinta tanah air itu. Makanya berbahaya ini alumni-alumni Tebu Ireng. Maka Tebu Ireng harus dikecilkan, jangan sampai besar. Pemikirannya Belanda kan seperti itu gitu. Contoh-contoh apa lulusan Tebu Ireng yang berhasil mendirikan pondok pada saat itu siapa Pak? Kan banyak, ada Yai As'ad Syamsul Arifin kalau kita anggap, ada Kiai Muhid Muzadi yang di Jember itu, Jember atau Malang itu, ada yang di Singosari itu ada namanya Yai Maskur. Yai Maskur itu komandan Laskar Hizbullah yang jadi pahlawan nasional. Itu kan dia produk Tebu Ireng yang tidak hanya ngaji saja, tapi bagaimana Indonesia ini merdeka, sehingga mereka akan bertempur habis-habisan untuk memerdekakan Indonesia itu. Itu kan hanya beberapa nama ya, nama besar yang bagaimana perjuangan Tebu Ireng awal di periode kolonial itu untuk melawan Belanda agar segera terusir dari Indonesia ini. Oke, jadi menurut Bapak kira-kira peran pemuda zaman sekarang dalam mengimplementasikan sikap juang peristiwa 10 November itu kayak gimana Pak? Saya kira ada dua hal ya yang perlu ditanamkan ke teman-teman generasi milenial, generasi Z atau generasi strawberry. Yang pertama, kita harus banyak menulis tentang sejarah-sejarah kiai kita. Kenapa? Karena sekarang saya merasakan beberapa puluhan tahun ini ada upaya untuk mendelegitimasi peran ulama dalam perjuangan. Kalau kita di sesama kaum santri sih tidak ada lah perasaan itu, tapi di luar itu ada upaya-upaya untuk menghapus sejarah ulama dari perjuangan Indonesia. Seolah-olah yang berjuang menuju Indonesia merdeka itu bukan kiai, bukan santri. Tidak ada peran ulama itu, seolah-olah hanya mereka saja. Nah, ini kan kurang ajar ini. Ini harus kita lawan, dan lawannya tidak boleh anarkis karena santri tidak pernah diajarkan, tapi melawannya adalah dengan bil kitabah. Kita tulis sejarah kontribusi kiai-kiai kita. Pak, itu butuh waktu yang mendalam, butuh penelitian, butuh narasumber. Tidak. Yang sulit itu sebenarnya pemikiran kita sendiri. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil yang kita alami tiap hari. Contoh, paling kecil aja. Kita di kampung itu pasti punya guru ngaji sebelum kita mondok di Tebu Ireng ini. Kita coba menulis peran beliau dalam mendidik ngajinya anak-anak di sekitar itu. Saya yakin beliau ikhlas, tidak pernah dapat bayaran, dan perannya luar biasa. Sampean ngaji itu santri Tebu Ireng, saya yakin sebelum ke Tebu Ireng, sebelum mondok itu sudah bisa ngaji. Artinya apa? Yang paling berperan adalah kiai kampung untuk belajar ngaji itu. Nah, tapi kita lupa kadang menulis sejarah peran kiai-kiai itu. Nah, Mbok Yao itu? Seyogyanya kita menulis peran-peran itu.
Dan kalau tidak kita tulis, maka 50-100 tahun yang akan datang, ini akan hilang. Seolah-olah Indonesia merdeka itu jangan-jangan ini pemberian Belanda. Oh ya, percaya saja. Ini kan penghapusan sejarah yang akan membelokkan sejarah jauh dari kebenaran. Kita merdeka itu tidak ada belas kasihan dari Belanda. Kita berjuang mulai dari nol sampai kita memperoleh itu. Dan itu peran kiai dan ulama itu besar. Meskipun ada peran dari kelompok-kelompok lain, itu iya kita akui. Ada saudara-saudara kita yang non-Islam, iya. Iya ada. Di semua lini, itu ada. Tapi yang ini, yang peran kiai dan santri ini, seolah-olah ini mulai ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat pahlawan heroik tanggal 10 November 45 itu sebenarnya menjadi pelajaran pukulan telak bagi generasi sekarang. Kalau dulu mbah-mbah kita itu perangnya itu melawan Belanda. Maka karena melawan Belanda ya kita bawa senjata. Yang bawa bedil, senapan, pistol rampasan dari Jepang ya dibawa. Yang nggak punya apa-apa hanya membawa sabit, celurit atau keris, golok, bahkan ada yang bawa bambu runcing, ya udah bawa. Itu dulu. Tapi mereka itu berjuang. Meskipun namanya tidak tertulis sebagai pahlawan nasional dalam buku sejarah. Jadi pahlawan nasional itu bukan yang ada di dalam SK Presiden itu saja, tidak. Tapi malah jutaan pahlawan yang sudah berjuang sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Nah, kita sebagai generasi muda, generasi penerus ini harus meniru itu. Kalau dulu lawannya Belanda ya kita bawa senjata. Kalau sekarang lawannya apa? Sehingga kita bawa apa? Kalau sekarang lawannya kan sudah tidak ada Belanda. Belanda ke sini paling ya jadi turis. Lawannya apa? Satu, kebodohan, kemiskinan. Kita kan kalau nggak mondok, nggak sekolah itu pasti bodoh. Iya, makanya kita harus mondok, harus sekolah. Kadang kita belajar aja ogah-ogahan. Kemiskinan, karena dengan pendidikan, kalau kita menikmati pendidikan tinggi, kita pasti nggak akan miskin. Meskipun kita mencari ilmu, berproses dalam pendidikan, tujuannya bukan jadi orang kaya. Iya, tapi kan kalau orang pinter itu pasti hidupnya enak. Nah, ini yang kadang kita lupa. Lupa itu karena menurut saya terlalu enjoy dengan kenikmatan kemerdekaan ini, sehingga kita lupa dengan apa sih yang diperjuangkan para pahlawan kita itu dulu, sehingga kok mereka berani taruhan nyawa, Mas. Kalau dulu bawa senapan, bawa pistol, bawa celurit, bawa pedang, sekarang kan kita kan cukup bawa laptop, bawa HP, bawa buku, bawa pulpen, bawa tas. Sehingga itulah yang akan berperan, kita mendorong kita generasi penerus ini untuk berperan. Dan dulu itu musuhnya jelas, Belanda. Kalau sekarang kan nggak jelas, nggak kelihatan, kebodohan, kemiskinan. Maka kita harus pinter. Apa sih musuh kita itu? Oh, masyarakat saya ini miskin. Bagaimana supaya menjadi terangkat ekonominya? Anda nanti menjadi kreatif, ekonomi kerakyatan. Nah, sehingga kita perjuangannya itu sebenarnya lebih sulit. Kalau Belanda sekalian kita keroyok aja lah, kita bacok, selesai, mati. Tapi kalau kemiskinan kan nggak bisa. Wong musuhnya kita, bangsa kita sendiri. Sehingga ada korupsi yang menyebabkan uang yang seharusnya kita nikmati oleh rakyat-rakyat seperti kita dinikmati oleh para koruptor itu. Sehingga bagaimana supaya tidak korupsi? Nah, ini perjuangan yang berat sebenarnya. Tidak boleh lengah. Jadi jangan kemudian kita sudah merdeka santai aja. Nah, ini pola pemahaman yang salah generasi muda ini. Bahkan kita itu musuhnya lebih sulit membedakan kawan dan lawan. Kalau dulu gampang. Wah, ini orang Belanda, bunuh aja, selesai. Kalau sekarang kan tidak. Bagaimana mengentaskan kemiskinan? Bagaimana supaya tidak korupsi? Bagaimana kita pintar? Nah, ini tugas kita bersama. Nggak bisa 1-2 orang itu nggak bisa. Kita harus sama. Jadi apa? Mungkin kalau orang-orang zaman dulu kan cara memperjuangkan Indonesia itu dengan cara ya, melawan kolonial Pak ya. Kalau sekarang berarti harus dengan cara melawan kebodohan itu Pak. Ya, kebodohan, kemiskinan,
korupsi, banyak musuh kita itu sekarang banyak. Ketidakadilan, masa pencuri sepeda motor yang harganya nggak sampai 20 juta dibakar massa sampai tewas. Tapi koruptor yang sekian miliar hanya dihukum 7 tahun, 5 tahun. Ini kan ketidakadilan. Bahkan kemarin yang lagi viral itu pembunuh akhirnya dibebaskan. Ternyata hakimnya disogok. Nah, ini kan ketidakadilan. Tapi yang nyolong ayam dihukum kena 2 tahun. Ini kan nggak adil. Ini ketidakadilan ini juga musuh kita. Bahwasanya kita semua sama di depan hukum dan kita harus memperoleh keadilan itu. Kira-kira ada beberapa fakta nggak Pak, maksudnya yang orang-orang nggak ketahui tentang Hadratus Syekh Pak? Gini, satu poin tapi ini penting yang banyak orang tidak tahu. Kenapa beliau sangat dihormati tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, bahkan karya-karyanya yang saya baca, yang saya kutip sudah 23 kitab maupun risalah itu. Hadratus Syekh ini yang sudah diteliti oleh Profesor Ahmad Muhyiddin Zuhri. Beliau pernah menyampaikan ke saya begini, Hadratus Syekh itu orang yang tidak hanya alim, tidak hanya faqih, yang tidak hanya menguasai ilmu agama Islam dengan tepat dan benar secara kafah keislaman beliau. Dan beliau Islamnya itu kan tidak hanya dipelajari tapi dilakukan. Tidak hanya itu, tapi beliau itu yang kedua adalah watoni. Watoni itu artinya nasionalis, mencintai tanah airnya. Kenapa? Karena tanah air ini adalah jembatan atau wasilah bagaimana kita mengimplementasikan, melaksanakan ajaran Islam. Kita nggak mungkin bisa sholat Jumat, bisa mondok kalau Indonesia ini masih dijajah. Nah, makanya Hadratus Syekh itu berperang itu melawan Belanda penjajah itu, membebaskan Indonesia dari penjajah itu wajib. Bahkan yang mati itu dihukumi mati syahid. Ini karena beliau sangat watoni, sangat nasionalis. Kita melihat di Timur Tengah sekarang gagal memadukan antara keislaman dengan nasionalisme itu. Sehingga yang mereka pahami adalah Islam saja. Tapi bagaimana mencintai tanah air ini mereka gagal di negara-negara Timur Tengah. Sehingga yang perang yang terjadi di sana itu bukan perang dengan kolonial, tapi perang dengan sesamanya sendiri, sesama bangsanya sendiri, sesama orang Islam sendiri bahkan antara kelompok A dengan kelompok B. Beda dengan Indonesia. Ketika kita sudah punya watoni, di samping kita dididik di pesantren, kalau kita sekarang punya pesantren, kita menjadi santri meskipun tidak di pondok, itu di samping kita melaksanakan ajaran Islam, kita juga mencintai tanah air. Artinya apa? Dengan berbeda, kalau kita cinta tanah air, berbeda itu biasa. Kita Islam oke, tapi di Indonesia ini bukan negara Islam loh. Iya, ada si A, si B sini yang berbeda. Oke, mari kita sama-sama untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih ini. Sehingga alim saja di bidang keislaman tidak cukup. Hadratus Syekh sudah menyontohkan tidak hanya alim, tidak hanya faqih, tapi juga nasionalisme itu, watoni ini. Sehingga dua hal ini bukan saling bertabrakan, tapi dua hal yang saling melengkapi. Kalau kita ngalim saja, tidak watoni, ya kita bisa memberontak Indonesia. Karena Indonesia bukan negara Islam, iya. Tapi watoni saja, nasionalis saja, tidak dimasuki nilai-nilai religius dalam hal ini Islam, juga berbahaya. Maka akan menjadi negara sekuler. Dalam hal tertentu, nanti nggak heran kalau Indonesia menjadi negara komunis, karena nggak percaya agama. Jadi dua hal antara nasionalisme dan keislaman ini, dua hal yang saling melengkapi. Tidak saling bertabrakan. Ini yang perlu kita pahami. Apalagi generasi muda ini. Kita menghargai perbedaan. Karena di dalam Islam itu kan juga menghargai perbedaan. Dan perbedaan itu biasa saja di Indonesia. Wong leluhur kita jauh sebelum Indonesia ada itu kan sudah ada yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian itu diformulasikan tahun 45 menjadi Pancasila, bahwasanya kita sama-sama berketuhanan, berperadaban, berkesatuan, berkerakyatan, musyawarah itu, berkeadilan itu yang diformulasikan menjadi Pancasila.
Ya, itulah yang menjadi modal kita untuk melaksanakan apa yang sudah diajarkan, sudah dipraktekkan oleh Hadratus Syekh sebagai seorang yang tidak hanya alim, tidak hanya fakih, tidak hanya paham dengan agamanya, tapi juga watoni, mencintai tanah airnya. Karena kalau kita kehilangan pacar sih mungkin bisa nyari lagi lah 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau kita kehilangan tanah air, Indonesia dijajah Belanda lagi, ya kita akan mati kutu, kita nggak akan apa-apa, kita nggak bisa melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan di era merdeka ini. Jika berkenan, apakah ada gitu Pak pesan untuk pemuda masa kini untuk mempertahankan semangat juang para pahlawan dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi Pak? Ya, teknologi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dunia modern, tapi kita jangan sampai dikooptasi, dijajah oleh teknologi. Kalau Belanda sudah pergi, tapi kita dijajah teknologi, itu juga salah. Teknologi itu adalah wasilah media untuk kita gunakan untuk mengisi peran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, biar generasi muda ini tidak kehilangan akar sejarahnya, kita harus sering melaksanakan yang namanya literasi histori, membaca sejarah masa lalu. Bukan kita menyalahkan, tapi bagaimana kita meresapi nilai-nilai apa yang diajarkan. Oh, ternyata kita tahu kok. Generasi milenial, generasi Gen Z, kita tahu ya namanya Pangeran Diponegoro itu siapa sih? Dia tidak hanya bangsawan, anaknya raja, tapi dia juga adalah seorang santri, seorang mursyid thariqah syatariah. Sehingga nggak heran ketika Diponegoro itu perang 5 tahun 1825-1830 mampu menggerakkan anggota jamaah thariqahnya di desa-desa itu yang namanya perang gerilya. Ini yang diakomodasi oleh tentara sekarang namanya perang gerilya, sistem perang paling modern. Ternyata Diponegoro itu juga dari kaum santri loh. Beliau adalah mursyid. Sehingga Belanda pusing ngadepi Diponegoro ini. Karena 5 tahun menghabiskan, menguras APBN-nya Belanda. Sehingga nggak heran 1830 ada kebijakan tanam paksa. Kita dipaksa untuk menanam komoditas ekspor untuk Belanda untuk mengisi kasnya APBN itu. Sehingga kita tahu, oh ternyata di samping bangsawan beliau adalah seorang kiai, seorang santri juga. Nah, makanya literasi histori ini menjadi tugas kita bersama agar tidak kehilangan sanad, keterkaitan sejarah. Karena kita sekarang itu kan ada sejarah yang melatar belakangi. Jadi nggak ada sesuatu itu langsung tiba-tiba ujuk-ujuk ada, itu nggak ada. Semua berproses dan proses itu butuh waktu. Waktu itu butuh sejarah yang tidak mudah kita lakukan. Sehingga jangan sampai generasi milenial, generasi muda sekarang itu maunya instan-instan saja. Tidak ada yang instan di dunia ini. Bahkan mie instan pun sebenarnya kan tidak instan. Karena kita harus memasak air dulu. Baru mie-nya direbus, bumbunya diracik, baru itu nggak ada yang instan. Semuanya nggak ada yang instan. Apalagi tokoh-tokoh besar, kalau kita membaca sejarahnya Hadratus Syekh, membaca sejarahnya Gus Dur, membaca sejarahnya Yai Wahid Hasyim, membaca sejarahnya Bung Karno, Bung Hatta, nggak ada yang instan. Soekarno itu sudah berapa kali dibuang, dikucilkan, dibuang lah sama Belanda. Ya karena nasionalisme yang tinggi itu. Jadi sejarah itu penting buat kita berkaca apa sih nilai-nilai kepahlawanan yang pas kita praktekkan. Jadi kalau dulu Pak Karno mengajarkan kita jangan mudah putus asa, dibuang ke sana kemari. Tapi beliau tetap memperjuangkan rakyatnya merdeka. Berarti kita jangan mudah putus asa. Pak Karno lo dibuang ke sana kemari. Belum kita sekarang nimba ilmu aja masa kita mudah putus asa. Kan nggak cocok dengan karakter kepahlawanan yang ditonjolkan oleh para tokoh bangsa ini. Nah, ini banyak hal yang perlu kita teladani dari tokoh-tokoh itu. Loh. Ya, penjelasan yang benar-benar sangat amat bagus tuh, sangat amat penting buat kita juga, bagi kita yang masih generasi muda untuk belajar bagaimana sejarah kemerdekaan sebelumnya, resolusi jihad dan tentang fakta-fakta Hadratus Syekh. Sebelumnya terima kasih Bapak udah Sama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. terima kasih sudah nonton. Dari saya pamit undur diri.
dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.